Assalamualaikum anak-anak super di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Menemani kalian selama belajar dari rumah didampingi oleh para orang tua yang super hebat. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Anak-anak Ibu jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng, serta share ke teman-teman kalian yang lain agar mereka juga mendapatkan video pembelajaran sebagai teman belajar dari rumah. Selamat menyaksikan videonya, pahami dengan baik materinya, dan tetap semangat untuk seluruh anak-anak super di Indonesia. Anak-anak Ibu, tentu kalian pernah mengalami peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa yang menyenangkan dan ada peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa menyenangkan kita tandai dengan tanda checklist hijau. Peristiwa menyedihkan kita tandai dengan tanda silang merah. Berikut ini ada beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan kita. Ada peristiwa menang lomba, peristiwa sakit, peristiwa jatuh dari sepeda, peristiwa merayakan ulang tahun, peristiwa rumah kebanjiran, dan peristiwa tamasya ke kebun binatang. Peristiwa menang lomba merupakan peristiwa yang menyenangkan, jadi kita tandai dengan tanda checklist hijau. Peristiwa sakit, peristiwa yang menyedihkan, jadi kita tandai dengan tanda silang merah. Peristiwa jatuh dari sepeda adalah peristiwa yang menyedihkan, kita tandai dengan tanda silang merah. Peristiwa merayakan ulang tahun adalah peristiwa yang menyenangkan, kita tandai dengan tanda checklist hijau. Peristiwa rumah kebanjiran adalah peristiwa yang menyedihkan, kita tandai dengan tanda silang merah. Sedangkan peristiwa tamasya ke kebun binatang adalah peristiwa yang menyenangkan, kita tandai dengan tanda checklist hijau. Bangsa Indonesia juga mengalami peristiwa yang menyedihkan, yaitu dijajah oleh bangsa Eropa cukup lama. Bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia, yang pertama adalah bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596 melalui jalur samudra. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Bangsa-bangsa Eropa membentuk pemerintahan kolonial, sehingga penderitaan rakyat Indonesia semakin bertambah dengan menerapkan kerja paksa dan sistem tanam paksa. Berikut peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Selain itu, Raffles juga merintis pembangunan kebun raya Bogor. Sedangkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Belanda membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan oleh Gubernur Jenderal Herman W. Daendels. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Salah satu tokoh Belanda yang menentang
menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Anak-anak ibu, rakyat Indonesia tidak tinggal diam terhadap koloni-koloni yang ada di Indonesia. Berikut beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap koloni Portugis. Ada perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ali Mughayat Shah dari Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Hairun dari Ternate, dan Sultan Babullah dari Ternate yang merupakan putra dari Sultan Hairun. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap koloni Belanda dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata, namun pada umumnya mengalami kegagalan. Faktor-faktor penyebab kegagalannya yaitu yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti, kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Ada organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partis. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, salah satunya oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo artinya usaha mulia, dan setiap tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berikutnya adalah masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Organisasinya antara lain Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia yang menggunakan asas non-kooperatif, artinya tidak mau bekerja sama. Berikutnya ada masa moderat tahun 1930-an. Organisasi-organisasinya antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Ada lagi Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam Ala Indonesia, Young Islamiyeten Bond, Sumatera Tawalib, dan Persatuan Pemuda Katolik serta Persatuan Pemuda Kristen yang menggunakan asas kooperatif atau kerjasama. Para pemuda Indonesia juga tergugah untuk membentuk organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Terdapat organisasi-organisasi pemuda yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, bersifat nasional, dan bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi yang bersifat kedaerahan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda yang pertama berlangsung tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, namun belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan hasil sebagai berikut. 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda berwatak nasional dalam arti luas. Dan yang keempat,
diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Adapun isi ikrar Sumpah Pemuda berbunyi, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikut dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama, mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Yang kedua, membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Yang ketiga, menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Di antaranya, kaum perempuan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung selama 3 kali. Kongres Perempuan Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta. Diikuti oleh berbagai organisasi wanita di seluruh Indonesia, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro, membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Berikutnya Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 di Bandung, yang dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja. Dalam kongres ini membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan dan disetujuinya RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa, dan disepakati bahwa tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan peristiwa sejarah bangsa Indonesia mulai dari koloni Inggris, koloni Portugis, dan koloni Belanda. Sekarang, mari kita menggali informasi penting dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa yang ada dalam buku tema 7 bisa anak-anak Ibu jawab dengan cara menyimak kembali penjelasan Ibu tadi tentang peristiwa sejarah bangsa Indonesia. Kata tanya apa dapat kita terapkan pada pertanyaan apa saja wujud benda dalam kehidupan sehari-hari kita. Jawabannya ada 3 wujud benda. Yang pertama benda cair, yang kedua benda padat, dan yang ketiga adalah benda gas. Anak-anak Ibu, ketiga wujud benda tadi bisa mengalami perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kalian lihat skema perubahan wujud benda berikut ini. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah berubahnya wujud dari benda padat menjadi benda cair. Mencair memerlukan kalor. Perubahan wujud benda yang berikutnya yaitu membeku. Membeku adalah berubahnya wujud benda cair menjadi benda padat. Membeku melepaskan kalor. Perubahan wujud benda berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah berubahnya wujud benda gas menjadi benda cair. Mengembun melepaskan kalor. Perubahan wujud benda berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah proses berubahnya wujud benda cair menjadi benda gas. Menguap memerlukan kalor. Perubahan wujud benda berikutnya yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya pada proses terjadinya turun salju dan proses mengkristalnya garam. Mengkristal melepas kalor. Perubahan wujud benda yang terakhir yaitu menyublim.
Menyublim adalah proses berubahnya benda padat menjadi benda gas. Contohnya pada es kering yang berasap ataupun kapur barus yang lama-kelamaan akan mengecil. Menyublim memerlukan kalor. Sementara itu, kita perlu mengetahui lagu-lagu wajib. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Berikut adalah lagu-lagu wajib yang ada di buku tema 7. Ada lagu Rayuan Pulau Kelapa, lagu Indonesia Raya, dan lagu Tanah Airku. Kalian nyanyikan di rumah dengan baik dan benar dengan bantuan orang tua yang super hebat. Anak-anak ibu, masih banyak lagi lagu wajib yang harus dipelajari dengan beraneka ragam nada dan tempo lagu, seperti beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Wujud budaya ada gagasan atau ide, kepercayaan, tindakan seperti upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda seperti pakaian adat dan senjata tradisional. Faktor penyebab keragaman budaya yang ada di Indonesia, yang pertama faktor keturunan, yang kedua suku di Indonesia, yang ketiga perbedaan kondisi geografis, dan yang keempat pengaruh kebudayaan luar. Sementara perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya disebabkan oleh adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Keragaman budaya Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita syukuri dengan cara menjaga dan melestarikan agar tetap dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak ibu, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa menjadi teman kalian selama belajar dari rumah. Tetap semangat dan selalu optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.